Kita akan membuka Alkitab kita dari 1 Petrus pasal yang keempat ayat 12 sampai 19 akan menjadi pokok pikiran kita pada kesempatan Minggu yang kudus ini. 1 Petrus pasal yang keempat ayat 12 sampai 19. Saya baca 12, saudara-saudara baca 13, kita bergantian hingga selesai ayat 19. Dari 1 Petrus pasal yang keempat. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Dan pada rumah Tuhan sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah sudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada pencipta yang setia. Pada waktu Petrus menuliskan surat ini kepada orang-orang Kristen yang ada di perantauan, menjadi satu pemahaman penting bagi kita, menelusuri, memaknai hidup sebagai seorang Kristen. Petrus mengatakan di dalam ayat yang ke-12, saudara-saudara yang kekasih, jangan kamu heran, artinya biasa saja. Jikalau kamu menghadapi api siksaan yang datang kepadamu sebagai sebuah ujian. Saya pikir orang Kristen sekarang menjadi orang Kristen yang sangat jauh dari Injil. Karena justru berharap dan berdoa kepada Tuhan untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Maka menganggap sesuatu kesulitan, kepahitan, kegetiran sebagai sebuah kutukan. Itu mengerikan. Ya. Maka Petrus ingin mengingatkan kepada kita, jikalau engkau hidup benar berbeda dengan dunia, maka sudah sepantasnya kalau dunia menekanmu dan menjadi perkelahian sengit dalam hidup. Itu tidak usah heran. Itu menjadi sesuatu siksaan yang datang kepadamu sebagai sebuah ujian. Itulah hidup orang Kristen, pasti akan mengalami pergumulan kesulitan. Entah lewat persoalan keuangan, entah lewat persoalan kesehatan atau problema rumah tangga dan seterusnya. Yang menjadi titik poin bukan apa yang kau alami, tapi di mana posisimu berdiri. Apakah yang kau sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tidak penting apa yang kamu alami, tapi penting posisi kamu berdiri. Nah, saya pikir ini menjadi harus semangatnya orang Kristen yang seringkali terlalu cengeng untuk dinina-bobokkan dengan berbagai persoalan yang ada, seakan-akan menjadi orang yang paling menderita di kolong langit ini karena kecintaan kepada diri. Bukan kecintaan kepada kehendak ilahi. Oleh karena itu, ia mengatakan bahwa sesuatu yang berat itu seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Itu enggak luar biasa, itu biasa saja kalau kamu menderita karena kebenaran. Enggak ada yang hebat di sana. Itu bukan luar biasa, seolah-olah luar biasa. Petrus mau mengingatkan, jangan membesar-besarkan penderitaan yang kau alami, karena itu adalah kehormatan bagimu dari Kristus Tuhan. Jadi saudara yang kekasih, setiap kali orang datang mendekat kepada Tuhan, pasti pemikiran kita adalah bagaimana Tuhan mendengar doa kita dan memenuhi seluruh keinginan kita. Bagaimana Tuhan campur tangan membereskan semua persoalan kita. Kata kuncinya adalah saya punya apa, Tuhan harus beri apa yang saya inginkan. Itu sebab iman orang Kristen makin hari makin rapuh. Ke gereja bagi kita adalah rutinitas supaya berkatnya tetap terus-menerus mengalir dalam hidup kita. Tidak ada yang salah dengan pemeliharaan Tuhan. Tuhan tahu kapan kita harus sehat. Tuhan tahu kapan kita harus sakit. Tuhan tahu kapan kita perlu uang dan tidak perlu uang.
Ia mengizinkan setan mengganggu Ayub mengambil seluruh uangnya. Tuhan mengizinkan setan mengganggu Ayub mengambil seluruh keluarganya. Tuhan mengizinkan setan mengganggu Ayub untuk mengambil kesehatannya bahkan kawan-kawan. Apa karena Tuhan tidak sayang pada Ayub? No. Justru Ayub menemukan di tengah persoalan yang seolah-olah luar biasa. Memang jadi luar biasa kalau tidak ada Tuhan di sana. Tapi seolah-olah luar biasa justru setan jumpalitan. Karena akhirnya Ayub menemukan Tuhan yang dikenalnya. Bukan lagi dari apa kata orang. Tapi bertemu muka dengan muka. Tidakkah kita rindu hal itu? Tapi tidak perlu kau gentar lalu berkata, mana kuat saya seperti Ayub. Karena tidak ada pencobaan melebihi batas kemampuan. Tuhan tahu kualifikasi kita. Tapi jangan juga membalikan. Seakan-akan persoalanmu luar biasa, terlalu berat, terlalu sulit. Untuk engkau tetap taat kepada Tuhan. Itu kejahatan. Disinilah seni berimannya orang Kristen itu menjadi sangat penting, saudara yang kekasih. Ya, melihat orang lain pasti kamu iri. Melihat orang lain kamu ingin apa yang mereka miliki. Dan akhirnya kita tidak bersyukur dengan apa yang kita punyai. Akhirnya judul doa kita hanyalah bagaimana supaya kita seperti orang lain. Bukan bagaimana supaya kita seperti yang Tuhan kehendaki. Apa yang Tuhan tidak bisa beri pada kita? Dia maha kuasa. Maka bukan itu persoalannya. Tapi sejauh mana kita dekat dengan dia. Dan memasrahkan diri kita kepada kehendak Tuhan. Oleh karena itu Petrus berkata, jangan kau menganggap persoalan-persoalan yang terjadi, siksaan yang mengerikan tadi itu, yang besar itu, seolah-olah peristiwa yang luar biasa. Melainkan bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapatkan dalam penderitaan Kristus. Ini menarik, saudara. Sesuai bagian yang kamu dapatkan dalam penderitaan Kristus. Ini sudah tidak terdengar lagi di gereja. Kristus sudah mati untukmu. Engkau mendapat bagian kasih karunia sukacita, semua penuh berkat limpah rahmat. Kan begitu. Padahal bagian yang diberikan adalah penderitaan dia di atas kayu salib yang engkau juga berhak dan diberikan. Maka bersyukurlah kalau kau diberi hak menikmati penderitaan Kristus di atas kayu salib. Bukan malah mengumpati apalagi mengutukinya. Atau mempertanyakan dan berkata, why God? Tapi bagaimana sebetulnya kita belajar bersukacita? Kita melihat supaya kita bisa bersugembira, bersukacita pada waktu kapan? Dia datang menyatakan diri dalam kemuliaan. Saudara-saudara yang kekasih, peristiwa Bukit Golgota mengajarkan kepada kita satu peristiwa yang luar biasa. Yesus disalib lalu mati. Ditombak, dipaku, semua penderitaan ada padanya. Yang tertawa dan merasa menang adalah ahli Taurat, Farisi, dan semua orang barisan pembenci. Ya. Tapi kau tahu siapa yang bahagia? Yang bahagia adalah yang hati nuraninya tidak tahan melihat ketidakbenaran. Ia juga mengalami penderitaan dan kesulitan. Orang yang disalib bersama dengan Yesus. Lalu dia berkata, ingat aku. Maka dalam penderitaan sesama sebagai penderita, ia percaya penderitaan Kristus adalah penderitaan yang menyelamatkan. Roh Kudus menolong dia mampu menerima fakta yang sulit diterima oleh akal budi kita, bukan? Bagaimana mau mempercayakan diri kepada Kristus yang senasib sama-sama tersalib? Tapi Roh Kudus mengerjakan itu dan orang itu mempercayakan dirinya. Dan dia bersukacita karena pada waktu itu Kristus berkata, sekarang engkau ada di Firdaus bersama dengan aku. Itulah kesukacitaan orang percaya ketika nanti Kristus datang. Maka kita ada dalam kemuliaan yang indah. Jika kau mau kemuliaan itu, mulailah dari sekarang. Bukan tunggu nanti. Mulailah dari hari-hari yang kita jalani. Bukan esok hari. Nah jadi saudara yang kekasih. Ini menjadi bagian penting. Sama seperti si kepala pasukan. Kafir menurut istilah ahli Taurat, Farisi yang merasa suci itu. Tapi dia berkata, sungguh orang ini anak Allah. Kapan dia melihat? Dalam penderitaan Kristus itu. Ketika alam pun tahu berduka. Ketika alam pun tahu bersedih. Ketika alam pun turut menundukkan diri. Menangis dan meratapi.
Mengapa manusia begitu jahatnya? Gelap gulita. Tapi si kepala pasukan yang hatinya gelap menurut ahli Taurat justru terang benderang melihat kemuliaan. Dan ahli Taurat yang menurut dirinya suci justru tidak melihat apa-apa yang berarti. Saudara-saudara, karena itulah kita menjadi sangat penting untuk menyadari, memahami rasa syukur kita. Ada, bukan sekedar apa yang kita punya. Kekayaan, kemiskinan bukan hanya punya orang Kristen, orang kafir pun punya. Dalam satu malam kemarin Alibaba sudah memenangkan berapa triliun. Ini saham kalau serupsak naik, sekejap orang bisa menjadi kaya raya. Ya. Maka uang 10 rupiah bisa jadi 100 rupiah. Itu pasar modal. Tapi uang 1.000 rupiah bisa mendadak jadi 1 rupiah. Lukisan hidup Jack Ma kalau didengarin di mana-mana semua orang kagum, bukan? Bagaimana mempelopori kehidupan yang dari sulit dan berhasil. Tapi sorry ya, dia bukan Kristen. Orang mendengar Bill Gates kagum dengan brilian otaknya yang brilian itu. Sehingga bisa menciptakan Microsoft yang begitu besar itu. Tapi maaf, ia tertawa kalau Anda cerita tentang Yesus. Investor ulung di kolong langit ini Warren Buffett. Tahu bagaimana menginvestasikan uangnya. Yang rata-rata di atas 60-70% pasti untung punya. Itu orang hebat ya. Duduk-duduk taruh sana sini uangnya berkembang terus. Numbuh sendiri. Dia tidur uangnya tumbuh. Kalau kita tidur uang kita hilang ya. Tidak masuk kantor, tidak digaji kau. Tapi orang ini ceritakan Yesus dia akan tertawa. Anda ini produk tahun berapa? Kok ceritanya Yesus? Itu cerita abad-abad lampau. Kenapa? Karena Kristen memang sudah makin hari makin memalukan. Tidak lagi menunjukkan kualitas keimanan dan keunggulan-keunggulan. Makin hari umat beragama makin memuakkan, saudaraku yang kekasih. Hidupnya makin jauh. Celakanya orang Kristen. Sudah tidak berhasil secara ekonomi, gagal pula secara rohani. Resmilah ya kebusukan kita ini, kegagalan kita. Ekonomi yuk gagal, rohani payah. Terus mau apa lagi? Kalau dalam rohani kita berhasil, orang bilang ekonominya gagal, nanti dulu. Bisa iya, bisa tidak. Tapi rohani akan memberikan kegairahan kepada dia bagaimana mengisi hidup dengan kebenaran. Maka orang miskin yang benar, itu pun dicatat Alkitab, namanya janda miskin. Di PL, Nabi Elia disuruh ngurus janda miskin. Di PB, Yesus memuji janda miskin. Zaman sekarang, janda miskin dimaki-maki. Karena sudah miskin janda, nipu pula lagi. Bisa ngerti maksud saya? Terlalu sulit menemukan seorang janda yang miskin. Yang punya harga diri yang tinggi, yang percaya pada pemeliharaan Allah. Berjalan dari hari ke hari. Berjuang dengan doa dan air mata membesarkan anak-anak. Makin sulit. Tapi kita menemukan juga banyak janda-janda yang bukan Kristen. Bisa membesarkan anak-anaknya menjadi anak-anak yang luar biasa. Tapi tidak sedikit orang-orang Kristen dalam kejandaannya berkata, saya tidak berdaya, saya cuma sendiri, itu sebab anak saya satu jadi pencopet, satu jadi perampok, satu jadi pembunuh, lengkaplah rumahku. Sarang penyamun. Di mana semangat pergumulan itu? Di mana semangat salib itu hidup di dalam hidup kita dan kita berkelahi di tengah zaman yang luar biasa ini? Karena itu, apa yang terjadi padamu seperti api siksaan itu, ingat, itu cuma ujian biasa. Jangan buat itu seolah-olah luar biasa. Jika itu karena kebenaran. Maka itu sudah menjadi bagian yang harus kita jalani, saudara. Pergumulan yang harus kita selesaikan. Jangan pernah lari dari sana. Nah, oleh karena itu, bagaimana hidup kita mengalami kesulitan, kepahitan, kegetiran karena kehendak Allah adalah menjadi bagian. Setiap kita ya kalau ingin memuliakan Tuhan,
pasti kita tidak mau mempermalukan. Kalau kita tidak ingin mempermalukan Tuhan, pasti kita berhitung tiap apa yang kita lakukan, bukan? Mikirlah dulu kalau kamu bikin itu bapakmu malu enggak? Mikirlah kalau kamu bikin itu mamamu malu enggak? Malu. Jangan bikin, sederhana toh. Pikirlah kalau kamu bikin itu kamu malu enggak? Malu, tahu jadi penipu. Ya jangan lakukan dong. Sesederhana itu. Tapi Pak, yang saya dapat bisa lebih besar kalau saya lakukan. Saya tidak lakukan, saya tidak dapat apa-apa. Betul. Waktu kau lakukan kau dapat materi yang besar. Tetapi sekaligus penghinaan besar. Materimu habis seminggu 2 minggu. Penghinaan itu seumur hidup menempel pada dirimu. Maka lakukanlah yang benar. Hari itu kau tidak punya uang untuk makan. Mungkin rasa lapar harus kau perjuangkan lewat 1 hari pagi sampai malam. Tapi hormat orang tidak akan pernah hilang atas apa yang kau kerjakan. Mana yang kau pilih? Penghargaan sesaat kah? Atau hidup yang dihargai bahkan sampai kau mati? Jadi tidak ada yang terlalu luar biasa dalam persoalan hidup benar jikalau kita berjuang. Karena yang kita dapat pun akan menjadi sebuah kesaksian yang melintasi zaman. Namun jikalau engkau menderita, kata Petrus, jangan sampai ada yang menderita sebagai pembunuh, pencuri, penjahat, atau pengacau. Jangan. Sayangnya orang Kristen terlalu sulit ditemukan menderita karena kebenaran. Tapi karena kelengahan, kebodohan, kesalahan yang kita bikin sendiri. Berumah tangga kita berkeluh kesah, Tuhan kok gini, Tuhan kok gitu. Tapi milih pacar tidak pernah nanya Tuhan. Kenapa sih waktu pacaran ini nggak hati-hati? Nggak pilih, udah jadi pacar, udah kemudian nikah, baru ribut. Seakan-akan Tuhan yang salah. No. Penderitaan itu karena kamu. Kita mesti berani menanggung konsekuensi dari apa yang kita lakukan. Itu risiko kita itu. Bagaimana kita menjaga itu dengan sungguh-sungguh supaya kita jangan tenggelam di dalam bagian seperti itu. Inilah perjuangan kehidupan, saudaraku. Aduh, saya susah menyekolahkan anak, nggak ada uang. Wah, berat sekali hidup ini, Pak. Bagaimana nggak berat? Kau kerja malas. Nggak bisa dipercaya, apalagi diandalkan. Siapa yang mau mengangkat kamu jadi pegawai yang lebih tinggi lagi? Mana ada yang mau? Itu salahmu. Marahlah pada dirimu, jangan bilang itu penderitaanmu. Karena kebenaran. No. Di kolong langit ini, saudara, sebodoh-bodohnya orang bodoh. Kalau dia pekerja rajin, pasti dia akan mencapai keberhasilan seturut dengan kualifikasi yang ada pada diri dia. Sebodoh-bodohnya orang bodoh, kalau dia rajin, dia akan menemukan ilmu yang dia butuhkan. Cuma orang pintar dapatnya setahun, dia mungkin 10 tahun. Dia merangkak pelan-pelan. Saya datang dari kampung. Banyak orang tua di kampung yang sekolahnya juga rendah. Pergi semangat kirim anaknya ke Jakarta. Merantau makan gak makan. Kerja jadi kondektur. Banyak kawan saya dulu kerja jadi kondektur. Pada siang hari, pagi sampai malam. Malamnya kuliah. Ambil sekolah teknik yang malam. Tak bisa selesai 4 tahun. 5-6 tahun kemudian jadi sarjana. Begitu jadi insinyur mulai kerja keras. Orang lain sudah pulang, dia masih kerja terus. Sekarang mereka orang-orang berhasil. Semangat itu bisa dipompakan oleh ibu yang miskin. Yang kadang-kadang berjualan demi cinta pada anak. Seringkali kadang-kadang unsur jujurnya berkurang. Tapi semangat memperjuangkan anaknya begitu besar. Itu berhasil. Apalagi kalau ibu itu jujur dan dekat Tuhan. Hidupnya benar membawa anak-anak itu bukan hanya berhasil secara ekonomi, tetapi juga berhasil secara rohani. Bukankah itu indah? Terlalu banyak orang-orang yang sukses berasal dari keluarga yang tak berpunya. Tapi memiliki ibu ayah, pejuang-pejuang yang luar biasa. Yang berjuang dengan giginya. Ya. Jadi kau lihat di kampung, mereka jual mangga. Mangga bukan mangga dari kebun sendiri, kebun orang. Pulang jual mangga, kumpulin kayu bakar. Dulu masa itu pakai arang, kerodok.
Kakek nenek saya sendiri saya ikuti jalannya. Bukan orang hebat. Tapi anak-anaknya berhasil semua. Saya lihat, saya pikir-pikir. Itu sebab saya sadar betul. Dan sering saya katakan bukan, ibuku adalah ibu yang berhasil. Dalam segala kelemahan kekurangannya. Karena bisa bikin anaknya lebih baik dari dia. Saya belum tentu berhasil. Karena sampai hari ini saya lebih baik dari anak saya. Nanti kalau saya mati, apakah anak saya lebih baik dari saya? Saya juga belum tahu. Maka ibuku adalah pahlawan. Orang hebat. Dia berjuang dengan gigi. Di dalam ketiadaan, ilmunya tidak sebanyak ilmu yang saya punya. Pergaulan tidak selaus pergaulan yang saya punya. Hartanya tidak sebanyak harta yang saya punya. Tapi Tuhan menolong dia. Ibuku hanya seorang yang gampang sekali menangis kalau berdoa. Tapi saya selalu ingat hari ini. Itu juga yang membuat saya kuat untuk memilih bagaimana mau hidup benar dalam hidup ini. Dengan segala konsekuensi yang ada. Ternyata memang gak salah loh. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kita menjaga hidup benar di dalam kehidupan kita. Supaya kita tidak ternoda dan menjadi salah. Ini penting. Satu sikap yang harus kita bangun. Jangan pernah berpikir karena kamu bekerja atau berusaha. Maka rezekimu itulah yang menjamin hidupmu. No. Karena di balik kerjamu, di balik jeripayamu, di balik keringatmu. Ada pemeliharaan Allah. Itu sebab bukan hanya orang kaya. Orang miskin pun bisa sama hidup. Itu sebab bukan hanya orang kaya, orang miskin pun bisa bahagia. Itu sebab bukan hanya orang kaya, orang miskin pun bisa menyekolahkan anaknya dan berhasil luar biasa. Sejauh mana kita bergantung kepada Tuhan itu, sehingga kita melihat kesukaan yang luar biasa. Maka kalau saya gambarkan ibu-ibu yang di kampung dulu ya, yang saya panggil mereka inang uda lah, apalah ya, satu kampung, belum lagi yang di dalam di desa-desa begitu. Saya hari ini kalau ingat pikir-pikir ya, iya ya dulu dia berjuang mati-matian. Seolah-olah luar biasa perjuangannya berat sepertinya sudah gak ada waktu untuk tidur. Begitu tidur bangun lagi pagi-pagi masak lagi. Anak-anak pergi sekolah. Mana ada anaknya 2 kan? Yang ada 20. Buahnya anak semua. Lalu mereka sepertinya kerja dari hari ke hari. Ntar siang jualan ini, kerja lagi sana, ambil orang punya, bantu jual sana supaya dapat uang. Tapi akhirnya ketika anaknya diwisuda, kamu tahu hatinya paling bahagia. Orang kaya anak diwisuda ya biasa saja. Ya. Anak saya wisuda tidak 3-3-nya saya bisa datang. Akhirnya gue gak sempet, mama yang pergi dia, apalagi kayak hari Minggu gitu ya. Udah yang pergilah. Ya apa sejujur-jujurnya seneng tapi ya nggak terlalu super. Seperti ibu-ibu yang kuceritakan di kampung itu. Yang mau ke Jakarta pun pusing minjem duit dulu untuk ngeliat anaknya wisuda. Bahkan kadang-kadang ada yang tidak bisa pergi dikirimlah foto kepada mamanya ini. Mak tunggulah ku cuci dulu foto ini. Kalau sekarang foto kita cuci hilang semua ya. Kalau dulu kan cuci foto. Sekarang kita WA gampang. Cuci, kirim, liatin mamanya nangis. Waduh udah sarjana, cerita dari sama satu kampung. Saya pikir-pikir gila ya bahagianya. Hari ini saya baru ngerti saudara. Kalau dulu ya si Inang Uda ini terlalu bawel mulutnya sana sini gitu ya. Cerita sana sini satu kampung tahu anaknya wisuda. Kita wisuda tetangga aja nggak tahu. Malah nanya besoknya, anaknya masih kuliah nggak Pak? Padahal udah wisuda. Bahagianya setengah mati. Saya pernah kesal sama mama saya karena cerita waktu saya pulang ke kampung, rupanya wah Bingman kau udah kerja di sini, udah waktu itu saya di Astra. Kau udah begini, udah begitu, saya memang sudah naik mobil. Jadi, loh, kok pada tahu semua? Mamaku rajin pengumuman semua. Waduh edan nih. Saya marah sama mama saya kesal, mama jangan begitu dong bikin malu aja. Tapi hari ini saya ngerti bahagianya seorang ibu. Dia cerita nih anaknya berhasil. Gila ya baru pikir-pikir, oh God. Seringkali kami salah ngerti artinya bahagia.
Mereka menikmati bahagia itu begitu luar biasa. Begitulah kita yang bertuhan kalau hidup berjuang. Mengikut Tuhan di jalan kebenaran. Ketika dia datang dimuliakan. Engkau akan tahu arti bahagia itu kayak apa. Orang dunia tidak ngerti. Saya tidak mengerti kebahagiaan ibu-ibu di zaman saya anak-anak itu. Tapi hari ini saya jadi orang tua pikir lagi renung. Yes, Tuhan itu penuh cinta kasih. Ya. Saya ingat pertama kali mama saya. Saya udah kerja di Astra mau ke Jakarta. Ma, datang. Nih duit, kirim. Naik pesawat ya. Seumur-umur dia belum pernah naik pesawat. Naik pesawat begini-begini saya udah kasih tahu semua. Kirim uang. Datang dia. Naik Tampomas juga. Tahu kamu apa yang dilakukannya? Uangnya dipinggirkan. Beli tiket pesawat terlalu mahal. Dia beli tiket Tampomas. Dia beli hadiah buat cucunya, anak saya juga. Kadang-kadang saya mikir, ada duit gitu loh. Tapi bagi dia, beda loh. Dia minta lebih kan saya kasih juga. Dia simpan buat cucunya. Yang notabene anak saya, apalah sulit. Yang dia kasih juga gak seberapa, uangnya dari saya juga muter-muter kok. Tapi dia bahagia, saya tidak bisa ngerti. Saya tidak merasakan kebahagiaan yang dia rasakan. Tuhan baik kan pada dia. Padahal uangnya uang saya loh. Bisa ngerti ya. Tuhan bisa bikin kamu bahagia bukan karena sekedar kamu punya uang. Orang yang punya uang kasih kamu uang bisa yang ngasih gak bahagia, kamu yang bahagia. Padahal yang dia kasih itu kan gak semua uangnya. Saya pikir-pikir lagi, yes God. Mamaku penuh air mata membesarkan kami. Tapi kemudian dia melihat bagaimana Tuhan menolongnya dan menikmati kebahagiaan hidupnya. Begitulah orang-orang Kristen di dalam kehidupan ini. Karena itu jaga dan peliharakan dirimu dan langkahmu. Jangan berkeluh kesah. Mereka-mereka yang berjuang. Mereka lah yang tahu artinya kemerdekaan. Mereka-mereka yang berkorban. Mereka lah yang mengerti artinya kesukaan. Dan ketika kita hidup berkorban. Ketika hidup teraniaya. Bukan kita memulai. Kristus sudah memulainya. Kita hanya mengikuti jejaknya. Jauh lebih mudah. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita hidup seperti apa yang Tuhan mau. Supaya kalau kita menderita bukan karena kesalahan kita. Tapi kalau kita pun menderita karena kebenaran. Jangan malu karena hal itu. Jangan malu. Bagaimana kita berjuang dan berjalan. Mengerjakan seluruh pekerjaan yang harus kita kerjakan. Sehingga hidup kita memuliakan Tuhan dalam penderitaan yang kita jalani. Nikmatilah jika kau menderita karena kebenaran. Tapi marahlah kepada dirimu jika kau menderita karena kesalahan yang kau buat sendiri dalam hidup. Kehormatan tidak bisa kau minta. Kehormatan adalah anugerah yang akan diberi kepada orang yang layak dihormati. Ya. Kemarin kita PA itu lagi di Matius 7. Ya. Satu kalimat Yesus yang sangat menarik bukan? Perbuatlah apa yang kau mau orang lain perbuat pada dirimu. Kau mau gak orang lain hormat pada dirimu? Mau. Hormatlah pada mereka. Maka kau akan dihormati. Mau gak kamu dipercaya? Mau. Jadilah orang yang dipercaya. Maka kamu akan dipercaya. Jangan marah. Saya kok gak dipercaya? Memang kamu gak bisa dipercaya? Masa kamu maksa orang mau percaya sama kamu? Kan begitu toh. Berteman pun kan sama. Teman akan bela kita kalau kita bela teman kita. Tapi kalau enggak ya acuh kita. Bahkan dalam konteks salah saja pun berteman itu kalau saling bela. Salah pun dibela itu. Apalagi dalam urusan dengan Kristus, jikalau kau benar, ia tidak menjagamu. Tidak akan, kawanmu saja menjagamu. Yang sama-sama salah tadi, karena pertemanan yang luar biasa, bikin kita gelap mata. Teman salah juga kita bantu. Tuhan yang benar, jika kita benar, lebih lagi bukan? Oleh karena itu biarlah
kita memuliakan Tuhan lewat tiap jalan yang kita jalani. Biar di miskinmu kau memuliakan Dia dan bukan mempermalukan. Saya suka ketika Amsal berkata, "Iya Tuhan, aku tidak minta kekayaan, tapi aku juga tidak minta kemiskinan. Aku hanya minta apa yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kaya tidak jumawa dan besar kepala, kalau miskin tidak mencuri dan mempermalukan. Biarlah kau berikan apa yang jadi bagianku." Kalau Tuhan memberikan apa yang menjadi bagianmu, beri lagi orang lain apa jadi bagiannya. Kamu jangan merasa, kenapa dia lebih banyak, saya lebih sedikit. Itu bagianmu menurut Tuhanmu. Bukankah itu kita diajarkan dalam doa Bapa kami? Berikan makanan kami yang secukupnya. Cukup. Tidak ada alasan kita untuk tidak hidup dalam kebenaran. Tidak ada alasan kita untuk hidup tidak melatih diri bagaimana menjadi benar. Dan saya harus berkata, setiap orang yang mau belajar pasti akan jadi pintar. Sebodoh-bodohnya orang bodoh, ingat itu ya. Di keluarga tante saya, kalau saya ingat cerita, tante saya satu jadi guru. Yang sebetulnya secara kepintaran dia yang paling kurang pintar di dalam rumah. Tapi dia yang jadi guru, dan guru itu disiplinnya setengah mati, sampai hari ini umur sudah 85-an. Ingat masih cerita. Kalau si Anu tuh, yang kita udah gak ingat ceritanya, dia ingat. Pikir-pikir lagi, gila juga ini. Udah ada di hatinya semua story itu. Dulu kau begini, kau lahir waktu itu gini, mamamu begini. Kita udah gak tahu tuh cerita. Waktu kau di jalan Pangururan dulu begini, waktu kau sekolah begini. Dia bacain semua, kita ingat-ingat sih sedikit-sedikit, tapi nyambungnya gak nyambung seperti itu. Dia bisa ingat. Bagaimana membuat saya tidak dekat dengan dia? Bagaimana membuat saya tidak respect dengan dia? Mamaku sudah tidak ada, maka dia adalah mama bagi. Dia dapatkan upahnya. Dengan apa yang dia lakukan sejak dulu. Kalau dia nggak mau tahu, dia nggak bisa cerita. Kita juga malas dengerinnya. Paling ketemu ngomongnya hari ini aja. Besok mau kemana, mau makan apa, paling bayar aja formal saja. Kalau ini kita bisa duduk lama-lama reuni sama dia, pikir-pikir. Gila ya, gue nyampe nggak umur segitu. Udah nyampe umur segitu masih inget nggak yang begitu? Beda. Maka aku bayangkan, ya tanteku tadi yang manusia biasa punya kelemahan. Yang ini punya itu. Itu saja sudah membahagiakan. Bagaimana berurusan dengan Tuhan yang sempurna itu. Maka muliakanlah dia. Bahagialah hidup. Oleh karena itulah saudara yang kekasih. Bagaimana menderita di dalam kebenaran harus terus berjalan. Maka dia mengatakan, Petrus mengingatkan pada kita. Sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Ini betul. Banyak dipanggil, sedikit dipilih. Itu bicara konteks gereja. Yesus datang, yang disucikan bukan nightclub, tapi bait suci. Orang Kristen sekarang, orang-orang beragama sekarang, sepertinya penjahat semua itu yang nightclub itu ya, mau disucikannya. Sendiri itu entah suci-suci. Ini najis, hidupmu lebih najis. Ini jahat, kau lebih jahat. Miris susah. Maka sebagai orang Kristen kita sadar betul. Gereja jangan pernah jumawa dan berpikir kita ada di gereja maka kita semua masuk surga, yang di luar sana ke neraka itu. Nanti dulu. Tidak ada masuk gereja sama dengan ke surga. Tidak ada jadi orang Kristen sama dengan ke surga. Melakukan kehendak Bapa. Itulah Kristen yang sesungguh-sungguhnya. Nah oleh karena itulah pertama kita dihakimi. Dimulai dari kita. Kau bisa bayangkan kalau di gereja saja banyak tidak beres. Di luar sana kayak apa lagi tuh. Tapi ini jadi warning, yang penting adalah kita jangan bilang gini. Gak apa-apa lah Pak, kita kan cuma 10 yang hancur, di luar 1000. Loh, wong yang masuk rumah Tuhan saja ada yang hancur, itu pertanyaan serius. Bagaimana kalau kau sampai ambil posisi dari rumah Tuhan keluar? Tidak ada di rumah Tuhan. Sekarang semua orang bergereja kan cari kenyamanan, cari cocok. Maka kalau ajaran benar diberitakan, banyak yang kurang suka. Yang kurang benar suka, nggak benar apalagi.
Sehingga terjadilah kekacauan dan kegalauan di mana keinginan jemaat itu dipenuhi. Seperti Paulus bilang mereka hanya suka dongeng-dongeng nenek tua. Memberikan telinga mereka untuk ajaran yang mereka sukai. Mereka pilih guru yang cocok dengan kupingnya. Kan cilaka kita. Guru kita zaman dulu kan guru yang serem-serem ya. Tapi bikin kita pinter ya. Saya ini udah bosan. Apa ini, rambut saya ditarik ambil. Aduh, sampai jinjit-jinjit. Teriak-teriak, ampun pak. Duduk kau. Habis nanti istirahat dipanggil lagi, diomongin lagi. Tapi hari ini saya akan bilang, saya berterima kasih pada guru yang menjewer saya, yang tarik jambang saya begitu. Sampai saya jerit-jerit. Ada satu guru saya lagi itu, guru fisika. Mana jempolmu begini, pukul pakai penggaris papan ini. Kau tepok, aduh pak, jangan kau buka. Wah terpaksa pegang lagi. Kau tepok lagi, kau buka aku tambah lagi. Gitu. Kalau sekarang sudah dilaporkan ke Komnas HAM. Gitu. Tapi itu guruku yang bikin aku pintar. Murid sekarang gobloknya banyaknya setengah mati. Tidak bisa mampu menghargai guru. Tapi sayang guru juga lupa harkat dirinya sebagai orang yang luar biasa. Kalau guru kami datang, kita masih nggak terlalu ribut, ngawang-ngawang aja. Dia ketok itu penghapus ke meja, tok, syuk, langsung silent night. Ganti lagu, Malam Kudus. Bilang gila guru ya. Kemarin saya pulang mampir Siantar Pohonan. Ini dulu sekolah papa. Saya, apa ya, harus juga. Cuma mau cari gurunya udah nggak ada, udah pada mati semua. Guru ini udah nggak ada, udah yang ditanya juga nggak ngerti lagi ceritanya. Lalu saya pikir-pikir saya sekarang sudah 57. Lah guruku kalau 15 tahun di atasku saja sudah 70 berapa gitu. Pasti pensiun sudah pasti. Kemungkinan kedua meninggal, ada tukang jualan saya itu. Di SD saya dulu. Dia udah lama jualan sini. Wow, udah lama sekali. Ini kan dulu SMP kan kalau pagi, siang, sorenya SD. SD-nya kemana? Saya nggak tahu dulu ada SD pak. Berarti kurang lama kalau saya bilang kan. Lu sekolah saya sekarang dulu yang SD udah nggak tahu lagi kemana. Sekarang udah jadi SMP tok. Lihat, ya segitu-segitu aja. Lihat ke SMP saya yang saya rasa dulu besar sekali karena ada lapangan bolanya gitu ya. Terus ada bukit-bukit, sama begitu. Cuma saya sampai pikir-pikir ya, sekarang kita bangun sekolah di Kalimantan jauh lebih besar dari itu. Itu mungkin 1-2 hektar. Itu kita 5 kali, 10 kali lipat. Berpikir-pikir lagi, God, nggak kebayang saya bisa bangun sekolah. Dulu sekolah di situ itu rasanya kayak apa begitu. Saya ingat guru-guru saya mendadak. Tapi mau apa? Sudah tidak ada lagi. Saya lagi kebayang ketemu ya satu gojek makan ini gitu ya. Nggak ketemu. Makin hari akan makin jauh saudara. Maka andai kata umpama apabila aku ketemu guruku lalu ku ajak mereka makan, mereka bahagia. Ku berikan sesuatu mereka senang. Mungkin mereka juga akan berkata. Bahagia rasanya. Pernah mengajar kau dulu. Waduh. Kan namanya membahagiakan dia kan di situ ya. Dia akan rasa dia sudah lakukan sesuatu. Sehingga anak-anak ini berhasil. Saudara. Banyak guru yang bahagia. Karena anaknya, siswanya jadi menteri. Padahal si menteri ini belum pernah menyapa gurunya lagi. Jarak jauh, itu muridku dulu. Ya, pikirkan Kristus dan kemuliaan yang akan kita dapatkan. Oleh karena itulah, penghakiman akan tiba. Mari kita berpacu untuk hidup benar. Maka dikatakan jikalau orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan. Apa yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Ini orang benar hampir tidak diselamatkan. Ini yang istilah diselamatkan dari dalam hati. The last minute, sulit, berat. Seperti si penyamun itu. Mana kita bisa nunggu posisi the last minute mau napas terakhir. Guru ingat aku. Ada orang seperti itu orang benar. Kau bayangkan orang fasik dihukum kayak apa itu? Bahkan orang benar aja pun ada yang diselamatkan the last minute. Artinya Petrus mau mengingatkan betapa seriusnya keselamatan itu. Dan bagaimana kita harus berpacu dalam waktu di kekinian. Supaya jangan sampai kita kehilangan momentum itu. Oleh karena itu saudara.
Kita harus menderita, tapi menderitalah karena kehendak Allah. Menyerahkan jiwa kepada Dia dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Allah pelihara kita. Mengapa kita tidak jadi alat memelihara sekitar kita? Pikirkan baik-baik. Ya. Saya kadang-kadang ada titik di mana saya rasa frustrasi, jenuh, terlalu tekan. Berat urus anak-anak sekolah kita. Ya. Mesti keluar segini. Tapi yang diurus kadang-kadang bikin kita jengkel, kesel gitu ya. Kadang-kadang ada waktu saya pikir, aduh Tuhan capek. Ya. Kemarin saya agak berat, sesak nafas lagi ketika kita di Papua, sertifikat sudah selesai, tinggal tanda tangan kepala kabupaten. Dia kasih lagi note, ada keberatan. Saya ada nafsu sebetulnya. Inilah kepala paling goblok saya. 2 tahun sertifikat ada di kabupaten, naik ke Kanwil sudah selesai turun. Sudah bikin cetak, pakai nanya lagi. Kan gobloknya dia. Lalu yang jawab di lapangan. Iya Pak, waktu selama 2 tahun ini udah 3 kali ganti kepalanya. Bagaimana? Saat bersamaan, saya bisa minta jalur. Pak, telepon copot aja deh itu orang. Saya pikir lagi, Tuhan ini gimana sih gitu loh. Mbok aku udah diem gini ya caranya mulus kayak begitu ya. Enggak mulus-mulus juga. Mau cara kasar kita nggak enak. Semua udah benar. Saya tahu deh cuma tinggal duit. Ada sesuatu bilang udah yuk gak usah pusing saya ngurus. Saya tahu dia bisa ngurus. Pasti itu keluar. Cuma saya jangan rela kalau lo urus nanti lo kasih dia duit terus lo dibeli keluarin. Saya juga nggak mau gitu loh. Lalu saya nggak tahu nih mana yang benar jadi. Miris ya. Kita mau bangun sekolah, pasti jungkir balik, uang dulu. Sudah bangun sekolah uang, operasional uang. Jaraknya ke Papua, untuk anak Papua. Subsidi tiap bulan. Pejabat di sana bikin susah. Lalu yang mesti nolong rakyat itu siapa? Celakanya. Awak cerita Yesus, dia pakai kalung salib. Sejenis juga rupanya. Tapi kok kali ini? You mau ngomong apa? Apakah aku harus berhenti? Saya kemarin sempat agak emosi. Saya bilang di lapangan, you suruh dia cuma catat 1. You mau tanda tangan apa enggak? Kalau enggak tulis saja. Tidak bisa ditanda tangan karena ada masalah komplain orang. Padahal komplain itu udah pernah diselesaikan, sudah ada rujukan begitu ya. Tulis saja, kirim kemari selesai. Sudah sertifikat enggak usah dibikin. Nah, ini aja kita ramekan sudah. Tapi setiap kali suruh nulis nggak ada yang berani dari BPN. Saya tahu mainannya. Enggak Pak, waktu itu begini, ya udah biasalah. Ya kadang-kadang saudara-saudara ya, mau hidup baik pun belum tentu kita baik jadi gampang, nggak juga. Susah. Antara ada yang bilang ini, ada yang bilang ini, ada yang bilang begitu, ada yang bilang, waduh capeknya setengah mati. Yuk kayak berjuang sendirian kadang-kadang. Apalagi kalau di lapangan mentalnya cuma taunya butuh ini harus dipenuhi. Dia nggak tahu ini bukan sekolah profitable. Dari mana duit? Mau semua dipenuhi. Ya. Saya selalu kalau cerita, misalnya saya bayangkan ini Tuhan ya. Tuhan itu begitu baiknya luar biasa mati di kayu salib. Ngerti mati di kayu salibnya saja pun aku gagal kan gitu kan. Jadi aku pun tak rela mati di kayu salib bukan. Maunya kan kalau ada mati di kayu salib dia jaga aku, kerjaanku mulus, pelayanan oke, semua oke. Gitu. Padahal aku sering membuat dia jengkel. Lu saya bayangkan diri saya tadi itu. Yang rasa sudah berjuang bikin sekolah gini kita berusaha terus. Tiap kali pergi ke sana saya nggak tahu berapa ratus pohon yang saya beli. Saya sudah tidak tahu berapa ratus durian yang sudah saya beli, kelapa yang sudah saya beli, tanamin di sekitarnya. Kita nggak masukin anggaran. Supaya bagus, supaya anak-anak bisa makan buah, bisa makan apa di lingkungan itu.
Tapi makin rapi lingkungan kita, makin bagus, sehingga anak-anak guru ini kalau main-main tenang. Bunga ditanam sana sini, waduh indahnya setengah mati kita bikin gitu ya. 10 tahun lagi dalam hitungan saya itu akan jadi manisnya luar biasa. Bagus tempat. Tapi kemudian orang berpikir yayasan banyak uang. Kita udah jungkir balik nih. Semua udah mulai mikirnya lain. Fasilitas, dan fasilitas. Silakan lagi kita ini. Dikasih kok malah kurang. Mendingan gak usah kasih kalau gitu kan. Kok malah yang diributin fasilitas bukan pengabdian. Pusing. Baru saya pikir-pikir ke Tuhan gak sama kita. Tuhan, kau tebus aku. Tolong dong. Masa Tuhan kaya, aku miskin. Masa Tuhan gini, aku gini. Wadah, tiap hari kita doa jangan begitu ya. Tuhan terlalu banyak persoalan, Tuhan terlalu banyak pergumulan. Lalu saya bayangkan surga itu mulai berteriak seperti apa itu. Saya berbuat baik, bukan saya manusia baik. Pendosanya saya ini, sama dengan yang lainnya. Tapi Tuhan bukan pendosa, dia baik. Dia tidak berdosa, rela nanggung dosa. Lebih lagi kesakitan, kepedihan hati sang suci. Yang kemudian kita tidak tahu bagaimana mensyukuri apa yang dia lakukan. Andai kata kita nggak dapat makan, tidak dapat minum, digebukin masuk penjara. Itu pun tidak ada apa-apanya dibanding anugerah keselamatan surga yang diberikannya, bukan? Harusnya, tapi ternyata kita tidak sampai di situ. Nah karena itulah saudara-saudaraku yang kekasih. Ketika kita menerima perjamuan kudus, kita disadar ingatkan. Apa yang kita lakukan dalam hidup ini. Bukan untuk sesuatu supaya dihargai. Tapi kita lakukan karena Kristus sudah lakukan pada kita. Bahwa yang kita lakukan itu dihargai orang. Puji Tuhan. Biar semua kemudian kembali pada dia. Bahwa yang kita lakukan itu tidak dihargai orang. Puji Tuhan. Apakah penghargaan ketika sang suci datang ke dunia ini disalibkan? Tidak, bukan. Maka jika engkau bisa menanggung, menahan derita, menerima bagianmu di dalam jalan salib, bersyukurlah. Itu kasih karunia. Mari kita membangun satu perspektif yang lain. Satu perspektif yang sungguh. Kaya bukan dosa, tapi miskin bukan aib. Sakit bukan malapetaka. Tapi sehat bukan sesuatu yang luar biasa. Yang luar biasa adalah ketika kau mengingat Tuhanmu, hidup terikat dengan Dia dalam suka, duka, sehat, sakit, kaya, miskin. Disitulah kau akan melihat cinta luar biasa. Dan kau akan menemukan kebahagiaan seperti kebahagiaan si miskin sang janda. Dan kau akan menemukan kebahagiaan seperti kebahagiaan seorang Paulus yang harus menanggung duri sampai matinya. Dan kau akan menemukan kebahagiaan sekalipun mati karena sakit, padahal engkau menyembuhkan orang yang kusta luar biasa seperti Elisa. Maka engkau akan berkata, God, thanks. Biarlah Tuhan tolong kita. Biar Tuhan tuntun kita, Tuhan bimbing kita. Sekalipun kau hidup benar, sudah sungguh-sungguh. Jangan kecewa kalau kau dicecar, difitnah. Ayub sudah mengalaminya. Apalagi Kristus Tuhan. Tuhan menolong kita menemukan kesejatian, berbicaralah dengan diri kita, berjanjilah. Tapi jangan biasakan hanya berjanji tapi tidak berubah. Janji lakukan. Namanya orang goblok, belajar jatuh, belajar jatuh. Kita naik sepeda selalu jatuh, tidak ada yang naik sepeda langsung. Saya belajar naik sepeda nggak jatuh tuh Pak, pasti sepedanya roda 3 ya. Roda 2 pasti jatuh lah. Mana bisa ndak jatuh? Pasti ada lukanya dikit gitu kan. Baru lama-lama kamu bisa naik sepeda tidak jatuh, lepas tangan, mulai gaya ya. Kaki taruh di setang. Wah, makin jago ya, seturut dengan jagonya lah, kurang lebih begitu. Ya, itu kan proses. Begitulah kita harusnya belajar. Semakin lama menjadi orang Kristen, perubahan itu akan semakin nyata. Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita. Kita belajar. Hidup di dalam kebenaran. Menikmati penderitaan. Amin. Kita berdoa.